Mabar Minecraft bersama Abi. Jam 10:16 di hari Kamis tanggal 17 Juli 2025. Kali ini aku akan main bareng Minecraft lagi bersama Abi. Kita akan tunggu sampai tombol games muncul, baru kita akan masuk ke world-nya. Oke, udah muncul. Play. Beredar di pasar modern dan tradisional, pedagang di pasar Kosambi. Kita akan segera masuk ke world-nya. Pendengar PR. Ini kita harus mendownload lagi, guys. Download lagi everything. Saat ini beredar di 10 provinsi termasuk Oke, Jawa Barat. download lagi, guys. Kita download everything dulu sebelum join. Ada 1.212 merek beras premium tidak sesuai standar. Kalau lama bagian ini akan ku skip ya, guys. Oh, ternyata downloadnya cukup lama. Jadi bagian ini aku akan skip ya, guys. Oke, sudah selesai proses downloadnya, sudah berada di tahap modified world locating server, dan sebentar lagi kita akan masuk ke world-nya. Memastikan beras premium yang dia jual bukan oplosan, sebab selama ini ia terima berasal dari penggilingan lokal, bukan distributor besar seperti yang beredar di pasar modern. Oke, kita sudah masuk ke world-nya, dan sekarang sudah malam, jadi kita akan awali dengan tidur terlebih dahulu. Peredaran beras premium oplosan, apalagi beras premium ini dicampur dengan beras bulog. Dampak ke pasar tradisional, ada positif, ada negatif juga ternyata. Oke, sudah pagi. Kita akan ke atas dulu untuk ngecek barang-barangku. Ya, menjadi informasi kembali untuk Anda di 107,5 PRFM Channel terkait dengan beras oplosan ya, dengar PR. Tentu saja ini menjadi kekhawatiran banyak pihak. Prihatin. Kemarin juga kita sama Pak Firman Turmantara ya. Nanti wah merembet apa ya menyangkut kepercayaan publik terhadap siapa, tidak hanya terhadap merek tertentu atau jauh dari itu terhadap pemerintah, karena yang mengawasinya kan pemerintah. Kecewaan waktu jadi menuntut sampai ke pemerintah. Kenapa ya? Karena harusnya pemerintah yang bisa mengawasi pelaku usaha, sumber usaha dan sebagainya begitu ya. Apalagi kalau kemarin perspektif kita kan perlindungan konsumen gitu ya. Oke. Pendengar PR, saya sudah bersama Sekretaris Jenderal Asosiasi Pedagang Pasar Tradisional Jawa Barat, Pak Muslim Arif. Saya sapa dulu Pak Muslim Arif ya di PRFM. Pak Muslim Arif, selamat siang. Selamat siang Kang Toto, selamat siang juga para pendengar PRFM dimanapun Anda berada. Sekalinya saya nelfon Pak Muslim Arif lagi. Sekarang temanya tentang beras oplosan. Ya, oplosan ya, kan kata ya. Ya, meskipun itu terjadi di kemasan-kemasan yang banyak dikenal orang, di retail-retail besar gitu kan ya. Saya nggak tahu ini, kalau pasar tradisional kena imbasnya nggak Pak? Ya, memang selama ini ya apa yang terjadi kebanyakan juga memang untuk kemasan-kemasan di retail ya. Kalau di pasar tradisional jarang. Tapi kalau soal berimbas tidaknya itu juga memang karena dampak dari daya beli sebenarnya dari kemarin juga, apalagi kenaikan beras sudah naik ya. Kemarin di medium itu di 12.000, sekarang sudah di 14.000 Bang kenaikannya. Gitu. Soal dampak itu alhamdulillah, karena selama ini juga kebanyakan kita yang beli hanya 1 kilo 2 kilo ya, ke pasar itu kebanyakan seperti itu jangan tidak berlaku signifikan ya, jadi jangan khawatir ya untuk itu. Selama ini juga di pasar tradisional alhamdulillah ya selama ini juga aman saja begitu kan. Ataupun ya
dampak itu bukan karena sekedar daya beli saja, memang selama ini juga daya beli ya yang menurun, apalagi sekarang ini menjelang ajaran baru itu mungkin lebih concern juga ke pakaian ke alat sekolah kan Toto. Pak, begini, apakah Ya, kenaikan harga beras medium itu ada hubungannya dengan beras oplosan di beras premium yang dioplos itu? Ada hubungan eh, dengan itu? sebenarnya sudah lama ya kenaikan ini. Cuman sekali lagi juga kita pertanyakan juga sebenarnya stok beras di Bulog banyak ya. Kemudian juga terjadi panen raya ya. Nah ini juga kita sering pertanyakan, nah kenapa ini nggak jadi kenaikan? Pertama juga mungkin kemarin ada terkendala dengan eh, distribusi kita kemarin ekspedisi yang sempat mogok, terjadi mogok, itu berdampak juga dengan stok beras gitu kan Toto. Kemudian nah ini makanya juga distribusi terhambat. Mogoknya Mogok kenapa? yang mogok kemarin yang odol itu Pak kan. Oh iya, yang overdimensi overload itu ya? Betul kan Toto. Itu dampak semua barang-barang itu berdampak dengan mogok odol itu kemarin berdampak dari kan Toto. Nah ini makanya juga kami juga pantau dari Abenta pantau, alhamdulillah selama ini juga aman ya. Untuk oplosan-oplosan itu tidak terjadi, jadi masyarakat tidak usah khawatir untuk berbelanja beras ke pasar tradisional. Oke. Ada cerita mungkin dari kawan-kawan Pak Muslim Arif, misalnya para pedagang beras nih, ini konsumen pedagang pembeli pada nanya nih, ini beras kita dioplos nggak, kemudian kalau dioplos harganya gimana, atau ini beneran nggak Pak? Para konsumen nanya nggak nih ke teman-teman pedagang, jawabannya gimana Pak kalau nanya? Karena begini, itu kan kalau di pasar itu dengan berbagai rate harga kan Toto. Oh, Ya, jualannya dari mulai kelas 13.500 sampai 16.000 itu masing-masing. Itu kan bisa dipilih dan itu bisa dapat juga bisa lihat jelas butirannya kan Toto. betul. Nah, tidak beda butiran kalau yang baru jelas ya, tidak banyak apa ya butiran yang pecah lah ya, butiran yang pecah. Nah itu juga mereka bisa memilah begini. Kalaupun ada terjadi beras oplosan juga mereka sudah lihat dengan sendirinya mana yang kelas premium atau stadium. Beda dengan yang kemasan, itu kan mereka sulit untuk membedakannya kan Bapak. Mana Nah dibungkus kalau ya? betul dan dibungkusnya pasar tradisional kan itu dengan harga ya mulai dari kelas 13.100 sampai 16.000 itu di apa disengaja di tahan di sana, masyarakat juga bisa menilai langsung begitu kan Toto. Tapi Ya ada sesuai dengan harganya. Ya, tapi ada yang nanya Pak ke pedagang itu, misalnya gimana itu harusnya, kenapa bisa gitu? Ada yang Ya, nanya. ada juga yang nanya ya, gimana belas oplos? Ya ini juga kita sampaikan bahwasanya yang terjadi belas oplosan itu mereka mengoplos beras premium dengan medium tapi harga di premium. Karena gitu kan, nah, sehingga bisa dijelaskan. Karena saya kalau sudah nampak jelas, oh ternyata harga yang 14.000 itu harga di medium, harga 16.000 di premium. Dengan kualitas mereka sudah bisa lihat langsung perbedaannya secara ini juga bisa nampak seperti itu kan Toto. Isu ini membuat pasar tradisional berpengaruh positif atau negatif? Ya sisi lain mudah-mudahan ya ada perubahan seperti ini sehingga mereka bisa memberi ke pasar Indonesia dan bisa memilah dan memilih kan atau ya perubahan ini ada sisi lainnya ya, hikmah ini ya, sehingga akhirnya mungkin pada pedagang tradisional yang selama ini berjualannya sesuai dengan kualitas ya, sesuai dengan harganya. Nah ini mudah-mudahan juga ini berdampak ya. Dan kita juga sisi lain dengan pelaku-pelaku ini juga mudah-mudahan cepat ditindak. Setidaknya juga ini membuat resah masyarakat kami sekali lagi untuk ke pasar tradisional, karena itu tadi ya dengan rate harga yang sudah tertera, jenisnya sudah dapat dilihat secara fisiknya sudah bisa dibedakan, ini menjadi pilihan tersendiri buat supaya Kalau pertanyaannya adalah karena isu ini terus kemudian pasar tradisional jadi ramai, apakah ada semacam hitungan yang bisa terlihat, oh jadi ramai ini yang beli beras di pasar tradisional, itu nggak Pak Muslim? biasanya kan nanti nampaknya per hari bisa berapa karung ya begitu kan dalam keluarnya. Itu saja sih ini nilainya nanti karena mereka bisa hari ini kita tetap berapa karung, nanti kemudian selanjutnya berapa seperti itu kan.
ada laporan karungnya nambah nggak? Belum ada laporan, hanya mungkin terlihatnya sekali lagi itu Kak Toto, saat ini mungkin sekitar Juli sampai medio Agustus ini konsumen lagi disibukkan dengan alat ATK menjelang ini ya, jadi sekarang lagi berbelanjanya ke arah sana sekarang Pak. Ke seragam, ke ATK gitu. Tapi bagaimanapun yang namanya untuk beras ini menjadi komoditi bahan pokok ya. Cuman memang peran dalam minggu-minggu ini ya sedang cek teman-teman juga kita sedang survei di lapangan tentang bagaimana dampaknya ini selama ini Kang Toto. Oke, Pak, selain beras ada, kalau kita beralih ke info harga kepok Mas, ada yang naik nggak Pak? Lumayan kenaikan signifikan terjadi di cabai merah dan bawang merah Kang Toto. Cabai merah minggu kemarin menyentuh di 40.000, sekarang di 60.000 Kang Toto. Musim atau apa ya? Kemudian ini dengan pancaroba sekarang ini berdampak dengan produsen panen di sentra produksi Kang Toto, kenaikan itu terjadi. Termasuk bawang merah minggu kemarin 28.000, sekarang sudah di 50.000 Kang Toto. Tomat juga berdampak minggu kemarin 18.000, sekarang sudah di 20.000. Kemudian betul di buncis daun minggu kemarin di 12.000, sekarang sudah di 15.000. Ini kenaikan yang lumayan signifikan dan betul di sayuran ini. Jadi sayur menyayur ini ya, cabai-cabean, sayur-sayur, buah, tomat ya. Ya, betul kan, terdampak dengan pancaroba sekarang, anomali cuaca yang terdampak seperti terjadinya betul signifikan. Apalagi yang kemarin juga kita bahas, ada yang kenaikan karena fenomena juga dan gitu fenomena. Itu cabai genot kemarin, cabai genot sekarang sudah menyentuh di 55.000, minggu kemarin 50.000. Padahal cabai genot itu hanya di estimasi dari itu pun 20, dan itu tidak pernah lepas dari sana. Cuman kan karena ada fenomena sekarang yang lagi ngetrennya masakan cabai genot, itu jadi terdampak kenaikan itu kan. Gitu. Jadi Seperti viralitas itu juga. betul, kualitas itu juga berdampak terhadap harga. Satu contoh tahun kemarin dengan viralnya seberang Parel ya, itu terhadap kerupuknya itu sampai sulit didapat. Dan ada yang di Depok. Nah sekarang ini dengan cabai genot kita sekarang fenomenanya cabai genot teh fancy gitu kan. Itu berdampak juga kan. Oke. Berdampak gitu. Kalau ayam, daging, telur masih relatif normal Pak? Itu relatif normal. Ayam itu masih di 36-38.000, kemudian daging dari 120 sampai 140.000, telur masih di 29.000 Bang Tonton. Ini masih kalau di nabatian termasuk ikan itu dari mulai harga 30 sampai 45.000 ya, 30.000 untuk lele, 45.000 itu di ini Langgarah Kang Tonton. Masih stabil lah untuk bahan nabati itu Kang Tonton. Relatif stabil ya. Relatif stabil betul. Oke. Iya, apa yang mungkin, kalau isunya tadi ya terkait dengan kenaikan harga kepok Mas, kemudian juga isu tentang beras oplosan yang bermerek-merek yang mungkin sudah dikenal itu, apa yang teman-teman pedagang pasar harapkan sih Pak dengan kondisi ya ini kan, kalau anomali cuaca begitu ya, kemudian ada yang mogok kemarin, mogok gitu kan, itu kan hal-hal yang oke, ini mari sama-sama kita cari solusinya dan seterusnya begitu kan ya. Tapi ternyata yang soal beras oplosan ini kan cukup masif dan sudah lama gitu kan ya. Apa yang jadi harapan kawan-kawan Pak kalau dengar isu? Ya, kita sudah punya badan pangan nasional ya, Mas Toto. Kita harapkan pemerintah untuk bergerak, turun ke lapangan, hadir pada kesempatan ini. Karena sekali lagi sudah badan pangan kita punya juga. Ya, antisipasi dan lain-lain, karena sekali lagi juga itu dari Jawa Barat juga beberapa kali mengusulkan dari APK untuk ada buffer stok ya, atau buffer stok. Tapi karena memang itu untuk beras-berasan yang memang tahan lama ya, kecuali memang kalau untuk komoditi sayur-sayuran ini 2-3 hari juga bisa sulit ya, karena ini pernah dilakukan juga di pasar hari ini mungkin spray, tapi ya itu tadi bisa dilaksanakan karena ternyata punya ada semacam harus ya separatnya tidak bisa dicampur dengan untuk komoditi pangan ya, yang memang sayur-sayuran yang hanya bisa bertahan 2-3 hari. Nah untuk seperti beras ini kemudian di Badan Pangan Nasional kemudian Bulog juga hadir masa ini ya kemudian juga bisa memasok
para pedagang pasar tradisional hingga ini sebetulnya sudah memutus rantai ya para pelaku-pelaku nakal ini Kang Toto. Oke. Saya kalau begitu terima kasih Pak Muslim Arif. Nanti kapan-kapan kita ngobrol lagi ya. Mbak Rafa. Iya Kang Toto. Satu nuhun Pak. Salam buat kawan-kawan. Sama-sama Kang Toto. Salam sukses selalu Kang Toto buat RFM juga. Ya. Salam. Ya, pendengar PR, baru saja saya bersama Sekretaris Jenderal Asosiasi Pedagang Pasar Tradisional Jawa Barat, Pak Muslim Arif. Biasanya saya nelfon Pak Muslim Arif itu ketika hari raya, gitu ya, atau mungkin ada info apa gitu. Nah, hari ini malah tentang beras oplosan. Meskipun tadi disampaikan Pak Muslim Arif bahwa hari ini konsentrasi konsumen memang masih ke MPLS, ke tahun ajaran baru anak-anak sekolah ya. Tapi tidak sedikit juga yang bertanya, kemudian dijelaskan dari pedagang ke konsumen bahwa yang disebut oplosan itu adalah beras yang dicampur antara beras yang premium dan medium tapi dijual dengan harga premium gitu kan ya. Contohkan juga apa pikirannya gimana. Kan kalau di pasar tradisional belinya kiloan aja gitu ya, biasanya kan berbuka kelihatan gitu kan ya. Kita bisa lihat sendiri kotaknya kayak apa gitu, ya kayak retail yang udah dikarungin gitu atau yang udah pakai kemasan tertentu gitu ya. Nah ini sebetulnya menjadi sarana edukasi bagi konsumen ya. Ketika tadi ya nanyanya ke konsumen gimana nih beras yang lagi heboh hari ini gitu kan ya. Oke, kalau disampaikan Pak Muslim Arif juga tadi ada beberapa komoditi yang naik, cabai cabean naik gitu ya. Karena prioritas harga-harga kebutuhan pokok masyarakat naik gitu ya. Yang tadi disampaikan lagi trennya misalnya cabai gendot, terus bikin masakan dari itu, wah udah nih rame gitu dan harga juga naik gitu ya. Tapi kalau ayam, telur, daging masih relatif normal. Sayur-sayuran yang agak naik karena musim kalau disampaikan tadi. Respon terus tuh dombanya dari tadi. Harga beras waktu kemarin naik itu salah satunya karena adanya demo odol itu ya, overdimensi overload gitu. Overdimensi overload betul ya. Ya, demo itu ternyata berpengaruh juga nih pada harga beras medium. Sudah beberapa kali beberapa waktu kondisinya naik. Ya, disampaikan ada di 0818811075 dan Akbar Fabus. Setiap perjalanan menjadi lebih aman bersama Suzuki Fronts. Fronts menawarkan teknologi safety support seperti DSBS2, Adaptive Cruise Control, Blind Spot Monitor, Lane Keep Assist, RCTA, Lane Departure Warning, Vehicle Swaying Warning, LGB, Hill Hold Control, Parking Sensor, dan High Beam Assist. Suzuki Fronts dilengkapi dengan 360 view camera, head-up display, tech body, 6 airbags, seatbelt pretensioners, ISOFIX, pedestrian safety, immobilizer and security alarm system, ABS, ESP, LED rear lamp, brilliant front lamps, dan masih banyak lagi. Suzuki Fronts dengan Smart Hybrid Vehicle by Suzuki menggunakan mesin 1,5 liter yang ringan, menjadikan Suzuki Fronts lebih ramah lingkungan sekaligus memberikan performa optimal. Suzuki Fronts menawarkan tipe GL, GX Hybrid, SGX Hybrid dengan berbagai pilihan warna mobil sesuai keinginan Anda. Tertarik untuk memiliki Suzuki Fronts? Ayo datang ke dealer Nusantara Jaya Sentosa. Suzuki Fronts, marvelous at every mile. Emas, solusi jual emas, I love emas tempatnya. Emas patah bisa dibeli, hiasan rusak bisa dibeli.
ini. Layanan paman oh sudah pasti, transaksi cepat tidak basa-basi, dan cabang di mana-mana mudah dicari. I love emas. I love emas. I love emas. Solusi jual emas. I love emas tempatnya. Jual emas harga puas. Fakta unik dan menarik. Saat ini penggunaan media sosial menjadi hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari. Bahkan, hampir semua orang saat ini sudah memiliki akun media sosial, baik di Instagram, TikTok, Facebook, dan lain sebagainya. Namun tahukah Anda, ternyata penggunaan berlebih terhadap media sosial dapat meningkatkan resiko gangguan psikologis. Berikut ini 3 pengaruh negatif dari penggunaan media sosial secara berlebihan. Pertama, gangguan kecemasan. Penggunaan media sosial yang berlebihan ternyata dapat meningkatkan kecemasan. Hal ini dipacu akibat aktivitas membandingkan diri dengan orang lain, takut tertinggal informasi, dan tekanan untuk tampil sempurna di media sosial yang seringkali membuat pengguna merasa cemas dan bahkan stres. Kedua, ancaman depresi. Tekanan media sosial ternyata dapat memicu depresi yang ditandai dengan suasana hati yang menurun hingga menarik diri dari lingkungan sosial. Hal ini bisa dipicu dari konten atau respon negatif di media sosial yang kerap kali tidak dapat kita kendalikan. Ketiga, perasaan tidak puas pada diri sendiri. Berlebihan dalam menggunakan media sosial ternyata dapat memicu kebiasaan untuk membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Hal ini bisa diperparah dengan persona media sosial yang kerap kali menuntut setiap orang terlihat sempurna. Itu dia 3 pengaruh negatif dari penggunaan media sosial secara berlebih terhadap psikologis. Nantikan informasi lainnya hanya di PRFM. Fakta unik dan menarik yang perlu Anda ketahui hanya di PRFM. Mau jalan-jalan tapi takut macet? Mau pergi keluar tapi takut hujan? Atau bingung gimana persyaratan pembuatan SIM? Gak usah ragu, tanyakan informasi seputar cuaca, informasi lalu lintas, serta keluhan pelayanan publik melalui media sosial kami. Twitter dan Instagram di @prfmnews dan WhatsApp di nomor 081 881 1075. Tenang aja, semua keluhan dan pertanyaan Anda pasti kami jawab. Ikuti media sosial kami di Twitter dan Instagram @prfmnews serta WhatsApp di 081 881 1075. Memasuki pukul 10 lebih 40 menit waktu Indonesia Barat di 107,5 PRFM, channel pendengar PR. Sambil kembali bergabung untuk berbagi informasi mengenai apa saja yang terjadi di sekitar Anda di 08188111075, kemudian 4221075 dan @prfmnews. Kita bantu
bantu untuk konfirmasikan kembali beberapa hal yang terjadi di sekitar Anda, termasuk untuk update cuaca dan arus lalu lintas ya. Sesuatu kah? Banyak. Di mana itu? Tuh ya. Pendengar di 107,5 Di 500 sama Channel. 2000. Wah. Lihat nih, isinya apa? Wah. Sama ini. Ayam orang mas mentah. Jauh amat sampai ke 2000. Baiknya lagi gimana tuh? Enggak jalan. Nih, lihat. Diamond. Yayasan Lembaga Konsumen Amat Indonesia mendesak pemerintah sampai ke 2000. atas praktik kecurangan dalam penjualan beras kemasan premium yang belakangan terungkap. Kalau disampaikan Ketua Pengurus Harian YLKI Neti Emiliana. Kalau ini aku bawa pulang. Cinta tinggal taruh Menghapus adanya mafia beras yang belum terselesaikan hingga sekarang dan akar masalah ini harus segera diusut agar distribusi dari hulu hingga hilir tidak merugikan konsumen. Neti mengaku pihaknya menerima banyak aduan dari konsumen, termasuk soal dugaan adanya mafia beras yang bermain di balik praktik curang ini. Dia juga mengingatkan kasus seperti ini bisa terulang jika tidak ada tindakan tegas. Dampak kasus ini kini mulai dirasakan pedagang pasar tradisional, Ali misalnya di Pasar Kedoya Jakarta Barat. Semenjak heboh kasus beras oplosan, penurunan penjualan beras jenis premium terjadi. Banyak pembeli yang beralih ke beras yang biasa karena kualitas beras premium dinilai makin buruk. Tapi di sisi lain, harga beras di sejumlah pasar tradisional Jakarta Barat juga mengalami kenaikan dalam 2 pekan terakhir. Dan banyak yang kecewa karena kualitas beras yang mereka beli tidak sesuai dengan harga premium yang dibayar. Keluhan juga ramai dimuncul di media sosial di mana masyarakat merasa tertipu dan meminta pemerintah segera mengambil langkah tegas. Dari bumi itu berbu positif kan di bumi ya. Kamu ke aku? Pengen sih ngambil sesuatu tapi jauh amat. 2000. Gak usah. Tadi mau balik ini. Jadi satu informasi kembali untuk Anda di 107,5 PRFM News Channel. Pendengar PR, saya hadirkan dulu informasi lainnya untuk Anda. Kali ini saya ingin hadirkan komentar dulu deh dari pendengar PRFM. Dalam Citizen Report PRFM juga bisa Anda hadirkan di PRFM. Minus 45, 49. Ini 49. Positif. Aku di situ. Jauh nanti aja deh, aku mau ke ini dulu. Ya udah nggak usah, emang jauh banget tuh. Jauh banget soalnya. Kalau deket mah nggak apa-apa. Kang Sony, kan tau kalau saya 49 selalu gede yang percaya toko biru-birunya beras makin yang dekat. terbuka, Kalau udah jadi kecil berarti jauh pembeli banget. bisa lihat langsung ya. Itu yang biru-biru yang kemarin itu. Dilihat, Iya. pegang, Ya, kecil banget kan. dan Kirain harga beras kecil bisa tuh. milih. Kalau penjual tidak jujur ya kelewatan. Kan kata hukum alam, barang siapa yang jualannya dengan penuh kejujuran ya kemajuannya bisa diraih gitu. Oke. Kemudian Kang Cahyo, masalah baru muncul, masalah yang kemarin belum kelar.
Yang Rizky, bensin oplosan ada, beras oplosan ada. Selanjutnya apalagi yang akan dioplos? Lanjut bikin rumah. Ya, disampaikan kembali Anda di 0818811075, kemudian 4221075 dan @BRFM News. Balik dong. Banyak barang, banyak diamond. Wah, Nanti 9. Ya, sambil kembali bergabung untuk berbagi informasi di 0818811075, kemudian di 4221075 dan @BRFM News. Kita konfirmasikan kembali beberapa hal yang terjadi di sekitar Anda. Oke. Kita akan bergabung dulu bersama reporter PRFM Arya Wartadinata dalam On The Spot Report PRFM, pendengar. On The Spot Report. On The Spot Report. Apa ya? Kita akan bergabung bersama reporter PRFM Arya Wartadinata ini di segmen ini On The Spot 107,5 Report. PRFM News Channel dalam On The Spot Report PRFM. Selamat siang, Arya. Beda ini kan beda saluran, yang pendengar PR beda channel. saya berada di Wisma Atlet kawasan Stadion Cicalak Harupat Iya, ini mah PRFM. yang menjadi salah Bukan satu setuju. lokasi untuk Mungkin namanya sama kali. sekolah rakyat yang diprogramkan oleh Presiden RI Prabowo Subianto. Namun memasuki hari ke-4 masa pengenalan lingkungan sekolah ataupun MPLS di Wisma Atlet yang jadi tempat penyelenggaraan sekolah rakyat untuk wilayah Kabupaten Bandung. Hari ini saya tidak melihat satupun ada satu siswa ataupun siswi yang ada di lokasi ini. Begitupun untuk tenaga pengajar dan staf lainnya. Yang ada di sini hanya pekerja-pekerja yang saat ini coba menyelesaikan renovasi pembangunan Wisma Atlet, baik itu untuk asrama ataupun juga untuk ruang kelas yang nantinya akan digunakan oleh para murid di sekolah rakyat di Kabupaten Bandung ini, di mana sebelumnya Toto dan juga pendengar pemerintah Kabupaten Bandung ini sudah merekrut pelajar sekolah rakyat untuk tahun ajaran 2025-2026. Itu ada sekitar 6 rombongan pelajar ataupun rombel, dengan satu rombel yang terdiri dari 25 pelajar. Untuk SMP itu sebanyak 75 orang dan untuk SMA itu 75 siswa, sehingga masing-masing menjadi 3 kelas gitu ya. Namun nampaknya hingga hari ini kegiatan MPLS belum terlihat. Dan memang tadi juga dari beberapa pekerja yang ada di lokasi ini mengatakan bahwa memang ini masih terus melakukan renovasi, perbaikan ruangan. Entah sampai kapan perbaikan ruangan untuk persiapan sekolah rakyat ini akan dimulai. Namun nampaknya dari bantuan memang masih banyak sekali pekerjaan yang harus diselesaikan di Wisma Atlet untuk penyelenggaraan sekolah rakyat bagi anak-anak miskin dan miskin ekstrim yang sudah direkrut sebelumnya oleh Pemkab Kabupaten Bandung. Ya, Toto. Oke, Arya, jadi kesimpulannya memang lokasi ini atau sekolah rakyat belum beroperasi begitu? Ya, kalau melihat aktivitas hari ini tanpa ada satupun siswa dan siswi, harusnya kan ini sudah dimulai ya. MPLS Karena MPLS semua sekolah memulai sejak hari Senin yang lalu ya, itu memulai masa
pengenalan lingkungan sekolah. Di Cimahi, di KBB pun sama, untuk sekolah rakyat itu sudah dimulai. Namun di Kabupaten Bandung, khususnya di Wisma Atlet yang menjadi tempat penyelenggaraan sekolah rakyat, ini tidak terlihat adanya aktivitas MPLS, bahkan tidak melihat satupun siswa atau siswi yang ada di sekitar Wisma Atlet ini yang jadi tempat sekolah rakyat. Kalau di daerah lain memang sudah mulai, bahkan mereka juga sudah mulai berasrama, artinya tidur di lokasi sekolah rakyat untuk Abioso di Cimahi dan di Sarua dan di Lembang juga. Contoh. Oke. Belum ada dari pihak terkait, apakah ada Kalau ke sana ada apa ya? keterangan atau ada informasi lebih lanjut? Sementara ini saya hanya bisa mendapatkan informasi dari para pekerja yang juga tengah menyelesaikan renovasi. Iya. Kok banyak mikrofon dulu? Coba ke dinas sosial karena di leading sektornya ada di dinas sosial, ya, bukan di dinas pendidikan tapi di dinas sosial. Nanti saya akan coba meluncur konfirmasi ke kepala dinas sosial Kabupaten Bandung, Pak Adian, apa yang terjadi sehingga MPLS pun belum bisa diselenggarakan di Wisma Atlet, sementara UN ajaran baru seharusnya ini sudah mulai dilaksanakan sejak Senin lalu, diawali dengan MPLS. Padahal lokasi ini juga sebenarnya sudah dikunjungi langsung oleh Menteri Sosial, Kusipul ya. Maaf, Kusipul ya. Pasti mau butuh buat bikin kaca. Lokasi Wisma Atlet ini untuk dijadikan tempat penyelenggaraan sekolah rakyat, dan waktu itu memang dinyatakan sudah siap begitu. Namun nampaknya hingga hari ini belum siap ya, kalau melihat secara bangunan ini belum siap. Kalau Gavo bisa buat bikin apa aja sih? Untuk Kalau itu bikin Gavo buat bikin konten memang banyak sekali warna hijau itu jangan butuh warna hijau ya. Terima kasih. ya, dari Wisma Atlet. aku nemu yang hijau-hijau ini bisa buat bikin Gavo nggak sih? Hijau yang ini? Enggak, itu. Kembali ke studio. Sini Oke. Sugarcane Ya, pendengar PR oh, ini bisa ya? tadi disampaikan reporter PRFM Maria Wartadinata, sekolah rakyat di SCH ya. Berarti belum mulai di sana ya. Oke. Dekak. Informasi lainnya, Angga, Anda bisa update kembali di 107,5 PRFM News Channel. Saya Prasetyo Edi masih akan temani Anda sampai pukul 1 siang nanti, oke? Kita jeda dulu sebentar, kami akan kembali pendengar PR. Sekolah Santo Aloysius Bandung, Yayasan Mardi Wijana Bandung, dijiwai spiritualitas et mayora natusum, yang berarti aku lahir untuk Bukan sesuatu. aman nggak copyright. Jangan Menuju 100 ngokir tahun itu lagu. berdirinya Sekolah Yang Santo kaya. Aloysius, sekolah yang terkenal akan prestasi dan kualitas pendidikan, serta telah melahirkan sekolah. juara-juara tingkat nasional maupun internasional, mendapatkan penghargaan sebagai sekolah berintegritas dan berbagai penghargaan muri, terus-menerus melakukan inovasi menuju pendidikan modern dan berkarakter. Sekolah Santo Aloysius tidak hanya menekankan pendidikan intelektual, tetapi juga pembentukan karakter dan spiritual. Sekolah Santo Aloysius yang berada di pusat kota Bandung menciptakan lingkungan sekolah yang sehat, bersih, dan nyaman dengan pemanfaatan organik nanoenzyme atau WAN. Pembelajaran menggunakan platform Learning Management System sekolah dan LMS for Parents untuk membantu orang tua dan sekolah memantau kemajuan pendidikan para siswa. Berbagai program unggulan seperti Life Skill, Atrium Santo Aloysius, terapi berkuda, play terapi untuk siswa yang bertujuan agar para siswa dapat tumbuh dan berkembang secara holistik. Sekolah Santo Aloysius juga memperkaya siswa dengan teknologi pendidikan berbasis metaverse, serta membekali masa depan siswa melalui Experiential Learning Program, Exploring the Culture and Development of Meaningful Life Program, yang terpadu dalam berbagai kegiatan seperti Creative Friendship, Galeri Investasi, Pengenalan Kalau ada Investasi, kesini masuk aja. untuk siswa SMP dan Banyak SMA. barang-barang Mulai ya. tahun Sama 2025, Diamond. SMP Santo Aloysius membuka kelas di Kompleks Sekolah Dari Santo tadi aku Aloysius kesitu Sukajadi banyak banget dengan sekarang. fasilitas pembelajaran yang lengkap, ruang bermain, Saya nggak tahu sih, kegiatan banyak ekstrakurikuler, banget. serta inovasi dalam pembelajaran. Bekerja sama dengan berbagai institusi ternama seperti TPI, Unibridge, Danning College, Binus Center, Binus University, Unpar, Universitas Kristen Maranatha, dan Marwita Magiswara. Sekolah Santo Aloysius berkomitmen untuk mengantar peserta didik ke jenjang perguruan tinggi terbaik di dalam maupun di luar negeri. Kamu punya prestasi di bidang apa? Olahraga, seni, sains? Mari bergabung dan segera daftarkan putra-putri Anda ke Sekolah Santo Aloysius Bandung. Mulai dari tingkat kelompok bermain, TK, SD, SMP, dan SMA. Tersedia beasiswa bagi siswa berprestasi akademik maupun non-akademik. Pastikan bergabung dengan sekolah kami di Jalan Sultan Agung, Trunojoyo, Sukajadi, atau di Komplek Batu Nunggal Indah.
pendaftaran online https://spmb-stalosius.admission.id. Info lebih lanjut hubungi panitia SPMB Sekolah Santo Aloysius 081 321 666 889 atau 0823 1656 8868 Senin sampai dengan Sabtu pada jam kerja pukul 8 hingga pukul 15.30. Anda punya keluhan seputar pelayanan publik? Pintu masuk wisata itu harus steril betul-betul dari preman. Jadi si wisatawan tuh nyaman gitu datangnya. Atau sekadar ingin memberikan informasi yang terjadi di sekitar Anda seperti ini? Di depan UPI itu agak disempitin jalannya yang putaran arah turun itu karena ada bis mogok depan gerbang UPI atas. Sampaikan keluhan dan informasi yang Anda miliki ke redaksi PRFM. Kami akan bantu sampaikan keluhan Anda kepada pihak yang berwenang dan membantu menyebarkan informasi penting yang Anda miliki. Hubungi kami melalui SMS dan WhatsApp di 081 881 1075, telepon 022 422 1075. Nyalakan radio Anda dan pilih 107,5 untuk mendengarkan radio PRFM. Di PRFM, Anda dapat menyimak informasi seputar isu-isu terhangat dari para narasumber terpercaya. Di sini, Anda juga dapat menyimak berbagai talkshow menarik yang dapat menambah informasi dan wawasan Anda. Gak mau ketinggalan informasi terkini? Ayo simak radio PRFM sekarang juga. Ini apa jadi jalannya? Sekarang aku lagi nyari kayu dulu nih. Aku dulu Bisa kesana. diamond juga di sini soalnya. Oh, diamond kan? Iya butuh sih. Udah masuk 200 sama 500. Ya, sampaikan kembali informasi Aku udah terkini penuh lagi, seputar guys. apa saja yang terjadi di sekitar Anda. Kita mau ke YLKI Pusat ya, Mas Sasaku. Oke, sebentar lagi kita akan hubungi. Mangga, sambil kembali bergabung untuk berbagi informasi, Anda bisa gunakan 0818811075, kemudian 4221075 dan @PRFM News. Mana rumah? Wow. Pendengar PR, saya akan bersama Ketua Pengurus Harian YLKI, Neti Emiliana di 107,5 PRFM News Channel. Ibu Neti, selamat siang. Oke, punten saya ganggu sebentar karena Bandung juga informasi tentang beras oplosan ini cukup menghebohkan begitu ya. Apalagi ini sudah berlangsung lama, trust atau kepercayaan kepada, apalagi ini melibatkan merek-merek yang mungkin sering ditemui di retail-retail begitu ya Bu Neti ya. Iya. Terus kita sebagai konsumen bisa apa ngelihat kejadian ini, Bu Neti? Ya, untuk case itu sebenarnya ya, kalau yang saya melihat dari pengaduan konsumen pun ini bukan kasus yang pertama. Karena dari beberapa tahun sebelumnya pun YLKI sudah menerima pengaduan terkait dengan beras oplosan ini. Bahkan bukan hanya oplosan saja, tapi dari harganya yang tidak sesuai, yang di atas harga yang tertinggi, maupun juga takaran yang Aku masih sana nggak? Aku mau kesana soalnya mau nyimpen pesan bahan. dengan kualitas dan mutu. Kok baterainya masih cukup nggak? Gitu ya. Ntar nggak Itu keburu kan lagi berarti pesan. bisa diartikan dari tahun ke tahun itu masalah beras ini tidak pernah selesai. Pakai malah Ya, banyak. alhamdulillah sih ya, dari
kasus ini tuh benar-benar mencuatnya ya, mungkin ada sisi positifnya. Ini tuh benar-benar terbukti dari Kementerian Pertanian mengungkapkan bahwa bukti-bukti itu sudah jelas dan valid. Jadi untuk yang bisa dilakukan oleh konsumen, yang pertama ketika memang sudah menemukan ada mungkin konsumen yang menemukan produk lain yang sekiranya tidak sesuai dengan standar, bisa mengajukan kepada kepada lembaga yang terkait, misalnya ke LKI atau mungkin ke Badan POM atau ke lembaga penegak hukum untuk menelaah lebih lanjut. Nah, untuk kasus ini karena sudah terbukti, konsumen harus bisa untuk mengawal tetap mengawal kasus ini, karena kasus ini harus ada penindakan dengan tegas, dan juga jangan sampai nanti ketika memang sedang viral kasusnya itu ada di berita, tapi ketika kasusnya tidak viral lagi, produsennya itu dilepas, nah jadi longgar. Nah ini harus dikawal oleh masyarakat bahwa penegakan hukum itu harus benar-benar diungkapkan, dan juga Kontrolnya penuh terus masalahnya tuh. itu ada pemberantasan mafia-mafia beras. Jadi ke depan sudah dibersihkan semua permasalahan beras dari akar masalahnya. Aku punya koper ingat Dan bikin yang tas saya aja. berharap ketika memang koper ini ingot. jadi pembelajaran gitu Lalu ya. di mana ya? Harus punya Pemerintah benang bisa sini ya menganalisis nih. lebih dalam Kalau punya tas ini kan bisa dibawa nih. kenapa Terus dibuka bisa ada penyimpanan tambahan. selalu ada permasalahan gitu ya. Jadi Kalau ada ada diamond pakai tindakan diamond. pencegahan ke depan supaya permasalahan Oh, pakai- ini pakai tidak iron bisa? selalu muncul Enggak, lagi pakai gitu. kopernya Ini diamond sangat atau merugikan yang terkait. konsumen gitu ya. Apalagi beras ini adalah produk esensial yang dibutuhkan secara primer oleh masyarakat. Menurut YLKI siapa yang paling bertanggung jawab atas kejadian ini? Yang paling bertanggung jawab tentu produsennya. Dia itu sudah benar-benar melanggar hukum mereka ya, karena sudah terbukti yang dilanggar itu sudah termasuk kasus pidana gitu ya. Kan ada undang-undang perlindungan konsumen dijelaskan bahwa pelaku usaha dilarang untuk memproduksi dan memasarkan produk yang tidak sesuai dengan standar. Lalu juga ada undang-undang pangan yang menjelaskan bahwa pelaku usaha pun juga dilarang untuk memproduksi barang yang di bawah standar mutunya gitu kan. Dan juga dalam hal ini masuk ke dalam tindak pidana penipuan. Aku mau ke sana. Tunggu. Karena kan sudah menipu masyarakat. Sautin air nggak sih? Takutnya tahu sautin air. Pelaku usaha bisa dikenakan tindak pidana. Nah, Nggak hati air lah. pemerintah Jauh juga bertanggung jawab atas hal ini, karena memang dalam kewenangan ya Apa aku pemerintah di itu sana lagi ya? sebagai pengawas, baik sebagai pengawas pre-market maupun post-market gitu ya. Jadi dan ini penetapan tindak pidana itu penegakan hukumnya juga berada di lembaga terkait pemerintah yang benar-benar bertugas untuk melakukan penindakan dengan kepolisian. Dan juga kementerian terkait pun juga harus tetap bertanggung jawab untuk dalam hal pengawasan. Juga ke depan bagaimana pengawasan. Udah pakai perahu aja dah, karena jauh. Ini ada Mau ngambilin barang-barang. terstruktur yang dari mafia beras ini terjadi secara terstruktur atau seperti apa, ini tanggung jawab pemerintah juga untuk menyelesaikan Perahu aja deh, masalah karena jauh. Karena sautin air pakai perahu. terjadi kesalahan serupa. Ya, yang ngawasin mereka, yang bikin regulasi mereka, pemerintahnya. Iya betul. Terus ada pengusahanya, isinya orang-orang mereka juga. Iya. Agak bingung juga ya. Artinya bisa selesai nggak ya ini masalahnya kalau gini caranya ya, ya tapi yang pasti kalau ada yang pesimis bahwa udahlah konsumen mah nggak bisa apa-apa bu, gitu. Nggak gitu ya? Enggak juga sih ya, karena kan justru tekanan dari Beda masyarakat ketawat mana di suara sekolah dan sini bisa nggak? itu membuktikan Ya sini kan pulau lagi nggak bisa. Kok nggak bisa guys? Nggak bisa lewat sini, harus muter dulu. dibutuhkan adanya Harus muter suara, nih, nggak karena bisa langsung ketika lurus, konsumen langsung itu terabas tidak guys. berteriak, tidak bersuara, maka mereka merasa aman yang bermain ini. Bang sana juga Ketika air. memang konsumen nanti bersuara, Mas konsumen berarti kan mereka perahu. merasa ada yang mengawasi. Dan sebenarnya dalam sisi konsumen itu juga sebagai pengawas sosial gitu ya. Pengawasnya itu adalah pengawas post-market ketika produk itu beredar di masyarakat. Konsumen itu bisa melakukan pengawasan apakah standar, apakah barang beras tersebut sudah sesuai standar, harganya sesuai atau tidak. Nah itu konsumen bisa menelaah dan sebagai pengawas sosial, dan kalau tidak sesuai, konsumen juga berhak untuk melakukan pengaduan gitu kan, dengan bukti yang jelas. Nah ini
yang Ini positif menjadi 2000 lagi, jauh amat. konsumen juga untuk aktif bagaimana menjadi Itu konsumen cerdas, Yang dari kamu dulu positif memperkaya 1000. dan 1.500 sih. menelaah kembali apakah memang produk tersebut sesuai atau tidak dengan label yang dijanjikan. Untuk kasus ini kan sebenarnya terkait dengan Mas berenang beras yang dikemas itu kan sudah ada labelnya. Berapa pakai di mana ya? Udah Itu sebenarnya lagi baik sana. untuk Cuma konsumen nggak jalan. sebagai Wah, ini pohon gede banget nih di sini. Emang. permasalahannya karena ini Hancurin tidak kali ya, sesuai bengkak dengan standar Kota penuh. maka Iya. kemas yang di label itu tidak benar, Oh, tidak tungguin sesuai sana. dengan apa yang dijanjikan dengan kualitas. Udah ntar pulang dari sana kalau misalkan ada sisa, guys. Nah, ini yang peran dari konsumen. Tapi udah penuh Nah, banget. yang kirinya min berapa yang kirinya? Min 200. Min 200. 20-an, oke. Harganya terlampau mahal atau kelangkaan ya atau takarannya pun mungkin ya konsumen bisa mengecek terkait dengan takarannya, timbangannya bisa ditimbang sendiri Aku jalan dan dari juga kualitasnya masih apakah sempet memang nggak sudah sesuai atau belum, apakah memang berasnya 260 aja. gitu ya, Yang karena 260 sama 1.500. di level itu Nah, tulisannya ya depannya ada pulau lagi. beras jeleknya itu kan Cuma mau milih Ya, sebelah udah sini. tinggal lurus aja tuh deh. Tinggal lurus ke sana. itu sebagai Oh, ini buang air lagi. sosial. Wah, ya udah mentok. Ini bilang udah jalan aja lurus. Di Wah, luar pohon ini, guys. Jungle. Apa namanya, minyak kalau nggak salah waktu itu ya. Ya, ya, iya. Kemudian ada yang Tadi loh, pahu di mana? Aku lupa lagi hilang pahu aku. masukin ke sekian Ini mililiter ratusan gitu, ya. ternyata takarannya kurang 51 gitu kan ya. kena 51 Itu ini min 30 ya. ya itu salah satu peran yang 30 karena bisa min dilakukan 51-an. sebetulnya ya. Ya, itu sebenarnya kan seperti halnya minyak kan juga kan produk esensial ya, produk primer yang dibutuhkan oleh masyarakat. Ternyata di pasaran itu takarannya tidak sesuai, kemudian harganya pun di atas harga eceran tertinggi. Nah, ini kan menjadi problem juga di masyarakat. Itu pesawat air. Ya udah, kalau ke perahu aja deh. Langsung aja bagus saya. dengan yang ada di lapangan gitu kan. Udah deh. Dan itu juga termasuk Aku dalam jalan aja tindak nggak pidana ngaruh. seksual kan. Jalan dikit Nah, doang. ini harusnya pemerintah juga berkaca. Kenapa sih produk-produk primer esensial yang Kan nyebang air nggak berani. Kalau main lama. ada permasalahan? Dan ini kan Tenang aja. sebenarnya sudah menyangkut masyarakat Kenapa nggak mau berenang deh? ekonomi ke bawah loh gitu. Pertanyaannya Tenang memang aja. produsen itu terlalu keras atau seperti apa gitu ya? Mereka kan ibaratnya kan sudah memiliki keuntungan. Kenapa tetap mengerus kerugian konsumen tersebut gitu? Karena dengan adanya penipuan dari produk tersebut. Padahal apa yang pajak premium itu waktu itu inget ada ya, Januarian awal tahun ya, nggak jadi Iya, yang iya. 12% itu nggak jadi ya Bu ya. Iya naik, iya. Kan nggak jadi Yang ya. PPN naik. Nah itu YLKS juga bersuara. Ini. Apakah Wah, memang ketika memang ada peningkatan 1000 lagi, pajak tersebut, harusnya ada minus pengkajian cuma lebih kurang. dalam apa dampak Mungkin. bagi masyarakat. Dong, weh. Apakah Oh, ke sini. memang nanti ke depan ada efek domino dengan kenaikan harga yang lain gitu kan? Tadi min Apakah berapa? memang Kayaknya dari, om min 200 bener ke sini. Ininya tadi 1000. ada Wah, mah berkurang. Iya, ini aku mau terbalik cuma tadi ada jalan ke sana ke air. Bentar lah. Jalan aja, Pak. Om nyebrang air kok tadi kulihat nih. Udah tinggal berenang. gitu loh. Aku mas berenang, aku mau ke perahu biar lebih cepat. Bahunya hancurin. Bawah lagi. Aku nggak tahu caranya. Tinggal pencet-pencet doang. Dia jangan sampai merugikan masyarakat. Jadi setiap regulasi itu harus dibuat untuk kesejahteraan masyarakat, bukan kesejahteraan pihak lain ya, dalam tanda kutip yang mungkin makmum tertentu lah yang Wah, menjauh. Lama belum. Sana ke Saya sini. mendengar PRFM WhatsApp begini, Oh, sana. bensin oplosan ada, beras Punya oplosan kan 200, ada, kenapa kapan makin jadi 100? nanti lagi apa oplosan apa lagi nih kira-kira, sampai mungkin karena saking tinggalnya jadi begitu ya, ini pendengar ikut berkomentar dan juga beropini bersama kita. Oke, dari case ini bisa nggak tahu mungkin apakah teman-teman di YLKI Bu Neti dan kawan-kawan juga melihat ada dampak terhadap kawan-kawan di pasar tradisional atau harga beras yang ada di pasar tradisional, ada nggak Bu? ya ini dimungkinkan ada ya, karena kan 160-an masih memang belum. ada Aku udah pulau lagi di seberang sana. jadi kekhawatiran untuk konsumen. Nah, itu kali di situ. Terhadap karakter tersebut menjadi rendah ya, jadi luluh gitu ya, karena biasanya Karena ya waktu udah kini udah min 300. membeli beras pun Bang dua. ada yang memang Sepertinya jangan di sini. loyal terhadap merek tertentu.
benar lagi. Tapi ada juga yang dia sensitif terhadap harga, makanya membeli sesuai Ini dengan masih nyumbangin air nih. ekspektasinya. Apalagi pedagang pasar tuh karena mereka memiliki stok beras tertentu, jadi kemungkinan pun harganya pun akan turun juga, karena kan kepercayaan konsumen akan turun. Ini sini Nah, aja ini deh. juga menjadi Ini salah 260 dah nanggung. preferensi kepada konsumen ya, apakah konsumen itu membeli Udah mau malam sih bentar beras lagi. yang premium atau yang di eceran di pasar. 260. Oke, 260 2692. Sudah sering terjadi pengoplosan. 26 kanan 92. Itu sesuai permintaan konsumen. Nah, aku udah nemu nih yang batu ini. Ada? Jangan dulu, jangan bukan. Di mana itu? Itu di kikinya 25 pin 2 Oke, sini aku ke sana. Nah. Ini jangan. Males polosnya. Wah, No. Jangan. Ya udah buang aja bagi dulu udah. aduh kok tiba-tiba itu ini deh. Jangan. Kok nggak menunggu lagi dong. Nah, itu gua nanya. Bunuh dulu, jangan kabur. Bunuh dulu, kalau udah bunuh baru sini. Aduh, nggak tahu di mana musuhnya. Di belakang tadi. Wah, nggak bawa pedang lagi guys. Tuh, waduh. Bunuh, susah kalau ada itemnya ambil. Konsumen itu bertanggung jawab atas produk yang dibelinya. Tapi kalau hal ini ketika Udah bentar, aku kesana ya. Di mana tuh? Aduh. Jangan dulu, aku butuh soalnya. apa yang dijadikan di Tapi aku cuma butuh kopinya doang sih. dengan apa yang di dalam kemasan. Nah, itu yang menjadi permasalahan. Gitu kan. Oh, bunuh aja. Aku jangan kesana. Nah, aku mau kesana dulu bentar lah. Tinggal dulu. Jangan tinggal, nanti hilang musuhnya. Ya, Diamin aja dulu situ. Oke. Aduh. Tapi kalau mau tes ini ada isinya nggak sih? Ah, ada diamond. Nah, ambil aja tuh. Aku butuh monster doang soalnya. Buat kos. Ada diamond. Oke, ada diamond. Ada diamond guys. Kok aku yang nyari nggak nemu ya? Masa Pak ya? Saya tadi ke asosiasi pedagang pasar juga nanya-nanya. Ya, ini kan juga deket ini. Aku pengen pohon pati juga di sini. Memang mereka tidak dimerakin, jadi ngejempreng aja gitu. Ini yang 15.000, ini yang Itu 14.500, dengan ini yang 16.000 gitu kan. 900 kan ya? Bisa Iya, pegang 900. mana bisa dicium mungkin, bisa diraba, bisa dilihat warnanya gitu. Ya di pasar tradisional kan begitu ya. Iya betul, itu kan memang perjanjiannya kan memang dibuka ya, dan itu kan kalau masyarakat bilangnya itu eceran lah, beras eceran kita mau beli seliter 2 liter, setengah liter juga boleh gitu. Tapi Diambil kan wis, kalau Tony. beras kemasan Aku premium itu kan tidak seperti Nah, ini itu. ada di sini. Jadi Berapa ya? Di sini aja ada. itu yang menjadi masalah. Ada yang ini dekat sini. Ada. Udah. Ya, ke belakangnya A nih. Nih, aku udah dekat. Tapi kan di bahkan Sini di ke aku. beras premium pun ada kata-kata dia premium atau mungkin dia harganya pun ada ini aku kesana. standarnya gitu kan. Oh, itu ada bangunan juga tuh sebelah sana kayaknya. Ya ini ke sini bangun Level ini. lainnya lah yang sekiranya Oh, ada or juga tuh. nilai lebih dari produk tersebut. Weh, banyak kode guys, koal. Udah itu mantai aja yang belah sana belakang. Yang belakang ini nih. Nanti aja lah. Ada awal yang ada sumur itu di situ. Jadinya kan jadi Oh, ini ada di sini nih. Nah, ini. beli beras premium Masuk kalau lagi ternyata cinta dia banyak. juga gitu. Tapi udah diambil kan casnya isi semuanya. Oh, udah. Ya saya nggak tahu nih kawan-kawan. Mana masuk ke dalam? Gak ada jalan masuk ke dalam. Enggak, bukan yang tadi. Bangunan tadi belakang. Atau dapat info dari Itu di sana tuh sana. Ini belakang. Belakang sana. ya apa No, di sana. mereka yang Dah. biasanya Oh, ya udah. jual yang Kita ke sana dulu lah. kan. Di sini ada apaan? Cuman orang-orang masuk ke dalam air itu. Biasanya sih yang beras premium itu kan dijual di Takut meninggoy ini kok. Enggak. apa supermarket. Oh, enggak guys. Kalau yang pasar Ya itu tuh kan ke bawahnya. konsumen Pencet yang bawahnya itu. cari yang Nah, itu dia cepat. eceran gitu kan. Itu Akhirnya sebenarnya mati tergantung bos. dari perspektif preferensi Gimana? konsumennya ingin membeli Aduh, kok cepet aku belum menit. Oh, yang seperti apa gitu ya. Tapi mungkin bisa dimungkin apa nih lo om? produk beras yang Bisa dihancurin nggak? Aku mau bawa pulang ke rumah. Bisa. Bisa kunciin nggak? Aku pada butuh ini. Aku butuh item ini buat bawa pulang ke rumah. maka mereka pun juga ada potensi untuk beralih ke merek atau beras Ini yang juga lain. stone cutter ke buku Ya, guys. mereka kecewa Ini lah di mana maksudnya? terhadap adanya Berarti di dia. kasus ini. Oke, mungkin terakhir Bu Neti apa yang ingin Anda sampaikan Dia untuk soalnya. masyarakat, untuk konsumen? Ya, untuk konsumen itu memang Wah, banget sih guys ya, di sini. saya pun juga sebagai konsumen ya. Apa nih? Prihatin Greenstone. kecewa sekali dengan adanya kasus ini. Oh, blast furnace. Juga ke depan Blast furnace. konsumen itu
dekat Furnace juga itu mah. sebagai pengamat sosial Oh ini ada apa aja nih? namanya Deep bersuara slate, karena deep slate yang bricks. namanya suara konsumen itu itu sebagai hancurin ya, itu nggak bisa pengawas dihancurin. bahwa kita yang di atas bermain itu konsumen di bawah pun sudah dapat mengawasi dari Gimana tadi monsternya? produk-produk yang beredar Ini di nggak bisa masyarakat. digabung. Wah, Fin and Untuk ke Steel. depan harapannya Betul. dari konsumen bukan hanya dalam Kenapa kok bisa? memberi Apa nih rawan custom berita, tapi creator? juga penegakan hukumnya juga harus ditetapkan. Ini dia. Dan ke depan harapannya ada pemberantasan mafia beras yang sekiranya dapat Lu kok Finasu bisa digabung nggak sih? Kok nggak bisa? Aduh, produk-produk yang penuh guys. dioplos atau dikurangi kembali sehingga konsumen itu bisa Bisa digabung. Oh, bisa digabung ini. aman dan nyaman. Meniti, terima kasih sudah Udah, bersama tuh kudu PRFM. balik guys, penuh inventory-nya. Terima kasih. Kan langsung penuh kan? Kembali beraktivitas selama Banyak itu yang bagian yang ada juri-juri itu hancurin terus masuk dalam. kita dapat. Aduh lah, nanti aduh kalau lu mau balik juga kemana lagi mau keluar? Naik ke itu yang atas tadi. Berbagi di 081 Oh, ini. Berenang lagi. 8111075. Kemudian 4221075 dan PRFM News. Kita bergabung untuk berbagi di PRFM. Kita bantu untuk konfirmasikan laporan-laporan dari Anda. 08382274 sekian. Di Indonesia masih banyak sekali penipu. Beras dioplos, Pertamina dioplos, uang palsu beredar, narkoba makin marak, geng motor, premanisme belum reda juga. Kemudian dari Carson, mengerti bisa tidak di setiap toko harus ada alat timbang sekaligus jumlah rupiah yang harus dibayarkan. Kan kalau ada alat timbang berteknologi maka konsumen mendapatkan informasi yang Tapi kok kuasa kau bakal tamat gamenya? Enggak lah. Kemudian Temerina, siang Kang Jalan Riau ramai 26 ya lancar tadi, cuaca cerah 26. siang hari. Siap Pak Turnuhun. 92. Ya, laporkan kembali Anda di 0818811075. Tetap bersama PRFM. Sebentar kami akan kembali di 107,5 PRFM News Channel untuk berbagi informasi mengenai apa saja yang terjadi di sekitar Anda. Semoga cukup nih baterai, aku mau nyimpan barang dulu, penuh nih inventoryku. Kita kembali lah guys. Tapi di min 2692 ya. Ya, Itu masih ada lagi ya di dalam situ. Udah diambilin. penuh. Aku juga penuh. Ya udah balik dulu ya. Saya di sini udah dapat. Kata matanya. Enggak usah tunjuk satu. Min 2692 ya. Cek doang satu lagi. 26 kanan 92. Harus ingat-ingat koordinat nih. Ini min 26 kanan min 92. Ya, yang butuh itu doang sih. Yang tengah mah nggak usah. Tengah buat atas bawah doang. Iya. Aku juga balik karena udah duluan lagi. Sama. Aku naik perahu soalnya makanya lebih cepat. Beli mana? 500. Nah, Iya, itu di mana ya? Sana. Kok? Nggak ada. Oke, yang penting quest kelar. Dapat 5 emerald. Oh ini. Nih lihat nih. Masih ada tempat ini. wah, di sebelah mana itu? Tempat yang tadi. Oh, masih yang Yang tadi. 900 tapi ini minyak 170-an. Iya, cuma ke kiri aja. Itu ada banyak furnace dan ada chest. Ya, isinya jelek. Ya, penuh lagi ini. Oke. Mas makin jauh. Iya. Ini aku ingat ini. Wow. Kos ini bagus lagi. Untuk di Wincharge. Mas.
Aku sebenarnya pengen ke titik 0. Ke titik 0 sama 0 posisinya itu di sebelah mana sih 0-nya? Posisi 0-nya. Hah? Operasi kan tutup jam berapa ya? Enggak. Nah ini. Sepulangnya Pak ini aja. Ada sini muter lagi ke sini, guys. Ini minnya 26, kanan 92. Bos. Oke, hilang. Ya. Jauh juga dari sini ke rumahnya, guys. Jauh banget. Wah. Meeting table. Ini ya, lama penuh. Bang, seandainya aja inventornya bisa nggak terbatas ya. Mata Parlemen. Sudut pandang wakil rakyat dari berbagai isu yang tengah ramai diperbincangkan. Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Ono Surono Udah sampai nih kalau udah di sini. pemerintah Provinsi Udah sampai Jawa sini. Barat yang melibatkan TNI dan Polri pada masa pengenalan lingkungan sekolah Aku atau masih keburu waktunya. MPLS tahun ini. Menurut Ono, mendatangkan TNI Polri ke sekolah merupakan program yang lebih baik daripada mengirimkan siswa ke barak militer. Sebab hal tersebut tidak bertentangan dengan aturan dan hukum yang berlaku. Saya mendukung ya MPLS ini dengan melibatkan TNI, Polri, bahkan jaksa, karena saya Caranya ini gimana dah? jaksa punya program jaksa masuk sekolah, polisi punya program juga polisi masuk sekolah. Nah TNI ya tentunya juga saya yakin juga Ini mempunyai sampai di juga rumah lagi. hal-hal yang dikaitkan dengan 200. memberikan materi terkait dengan bela 400. negara. Daripada ya, Ini anak-anak yang dimasukkan ke 260-an, barak kanan militer, apalagi kan 92. tujuannya sama untuk mewujudkan Tempat parkir di perahunya, ini dari situ nggak jauh. Dari tempat aku parkir perahu. Pancawaruya sebagaimana Ini surat diamond, guys. edaran dari Gubernur Jawa Barat. Lebih lanjut, Ono pun mengingatkan Pemprov Jabar untuk tetap mengawasi pelaksanaan MPLS tahun ini. Hal ini demi memastikan MPLS berjalan sesuai aturan dan bebas dari perpeloncoan. Yang harus lebih dipastikan peraturan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah terkait dengan MPLS ini harus dipastikan Sekarang aku bikin pedang lah, pedangku udah mau habis. tidak ada perpeloncoan, tidak ada kekerasan baik fisik, psikis maupun verbal. Nah, sehingga kemarin saya sampaikan ke pimpinan Komisi 5 DPR Jawa Barat untuk melakukan pemantauan. Cutter, Mereka berkunjung Waystone, ke sekolah-sekolah yang melaksanakan MPLS di Jawa Barat. ini bisa disimpan, bisa ditahu nggak sih? Informasi dari Wakil Bisa, Ketua guys. DPRD Jawa Barat Ono Surono dalam menanggapi kebijakan pemerintah Provinsi Jawa Barat yang melibatkan TNI dan Polri pada masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS tahun ini. Mata Parlemen. Sudut pandang wakil rakyat dari berbagai isu yang itu nggak tengah jadi ramai gini. diperbincangkan. Oh, aku sekarang nge-set ini, Keluhan seputar pelayanan publik. nge-set spawn point, nge-set spawn point. Aku aman kau meninggoy. Atau sekadar ingin memberikan informasi Aman yang kau terjadi di meninggoy. sekitar Anda seperti ini. Depan bukti itu agak disempitin jalannya yang putaran arah turun itu karena ada bis mogok depan gerbang di atas. Nge-set di Sampaikan redstone udah. keluhan dan informasi yang Hah? Anda miliki ke redaksi. Kenapa? Kami akan Mati? bantu sampaikan Enggak. keluhan Anda kepada Apaan? pihak yang Penuh. berwenang dan Hilang bang. menyebarkan Ya. informasi penting yang Anda miliki. Hubungi kami melalui SMS dan WhatsApp di
Telepon 022 422 1075. Nyalakan radio Anda dan pilih 107,5 untuk mendengarkan radio PRFM. Di PRFM, Anda dapat menyimak informasi seputar isu-isu terhangat dari para narasumber terpercaya. Di sini, Anda juga dapat menyimak berbagai talk show menarik yang dapat menambah informasi dan wawasan Anda. Gak mau ketinggalan informasi terkini? Ayo simak radio PRFM sekarang juga. Bisa enggak ya, jadi. Pasti itu sudah susah-susah dapatnya loh. Dan nanti langsung lancar ya. Tapi 13 diamond ya. Tidak cuma dari yang itu doang. Ternyata tidak lagi di tempat itu banyak soalnya. Aku ingat bikin pedang guys, pedangku lagi kekurangan lagi. Bisnis guys. Masuki pukul 11:27 waktu Indonesia Barat di 107,5 PRFM Channel. Sampaikan kembali informasi terkini seputar kondisi cuaca dan arus lalu lintas. Semoga kita bantu untuk konfirmasikan beberapa hal yang terjadi di sekitar Anda. Ya ada kaca hijaunya banyak. Wah, mau diambilin apa? Aku butuh pedangku lagi kekurangan guys. Koordinasi soalnya lumayan. Aku pernah ngambilin barang semua. Dan minimal 3 harus ada guys. Kalau di tempat-tempat seperti ini. Oh ya, masih cukup kok gambarnya. Aku mau kesana lagi soalnya takutnya nggak keburu. Masih. Oke. Terkait dengan laporan cuaca, Ya, ada banner hijau. Wah. Informasi kriminalitas, kehilangan, penemuan, dan juga keluhan Anda soal fasilitas umum bisa kembali Anda update di PRFM. Bukan sini, sana. Ini 26 kanalnya 92. Informasi dalam Sport News PRFM pendengar PR yang bisa kembali kami hadirkan untuk Anda.
Jadwal drawing ronde 4 grup Timnas Indonesia ditentukan hari ini. Drawing ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan digelar hari ini, Kamis 17 Juli. Timnas Indonesia turut serta dalam undian atau drawing babak kualifikasi Piala Dunia 2026 Wow. zona Asia akan digelar pada Kamis 17 Puncak yang menarik tadi aku yang itu. 2015. Oh, udah aku kesana. Di Kuala Lumpur, Malaysia atau pukul 14 waktu Indonesia Barat. Yang dulu aku mau kesana. Proses drawing akan diikuti oleh 6 tim yang menempati posisi 3 dan Kick yang 14 ikon. di ronde Aku ketiga punya kualifikasi pick Piala ikon. Dunia 2026 zona Asia. Kan kalau misalnya sekali Drawing ngambil ronde biasanya keempat cuma ada satu kualifikasi kan. Piala Dunia Iya. 2026 zona Asia melibatkan timnas Indonesia, Irak, Oman, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Timnas Indonesia Nah, menjadi nih. satu-satunya Cuma tim satu nih. Timur Tengah Kalau bisa yang dapat berhasil kayak gini, menembus putaran aku keempat. lanjutin. 6 tim yang lolos tersebut akan dibagi cuma ke dalam satu, 2 grup Lah? berisi 3 tim. Nah, Format ini pertandingan dua. menggunakan sistem round robin berapa dengan Itu range harus Iya. encan ya. Arab Saudi Iya. Qatar dipastikan Tiga. Salah. AFC menjadi Salah bukan di sini. tuan rumah ronde 4 Tuh, kualifikasi langsung dapat 10. Piala Dunia 2026 zona Asia. Kedua negara tersebut Siapa? sudah dipastikan bakal berada di grup yang berlainan. Dalam proses drawing ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia nanti, timnas Indonesia akan berada di pot 3 bersama Oman. Adapun pot 2 dihuni Irak dan Uni Emirat Arab. Sementara tuan rumah Arab Saudi Qatar jadi unggulan teratas sehingga berada di pot 1. Pembagian pot ini berdasarkan kepada peringkat FIFA terbaru. Nantinya operator undian akan mengambil masing-masing satu negara dari setiap pot untuk ditempatkan dalam sebuah grup. Artinya timnas Indonesia sudah pasti tidak akan bisa berada di grup yang sama dengan Oman dan juga yang juga menghuni pot 3. Banyak tempat lagu. Nah, di sini syuting pantu. Jadi kopi. Manajer timnas Indonesia Sumarji menginformasikan bahwa dirinya dan pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert akan menghadiri undian putaran keempat di Kuala Lumpur. Jauh. Di sini karena udah lewat. Ah iya 26. Nah, foto perahu di sini biasanya 2692 di sini aku pakainya. Ini 26 kanannya ini 92. Nah, aku pakai perahu di sini. Aku mau ke sana. Oh, itu tempatnya. Ada apa-apa. Demikian informasi untuk Anda dalam Sport News Barafam. Enak banget ya kalau ini. Nah ini semua ini deh. Kamu sini aja lah ngambil sesuatu. Banyak yang bisa diambil aja. Mana sih? Balik lagi bilang banget. Terus kalau lurus lagi ke yang minus 1000, yang ke arah 1500 bakal ada lagi kayak gitu lagi. Dan di sini banyak lagi. Kok nggak ada tebakan sih? Iya apa ya lapis Zuli di depan? Oh ini ada piramid. Hancurin aja bukan kayak gitu. Banyak Gelap, chest-chestnya, semua chest sama barel atau barel kan. Oh, kok ada air? Coba aku pakai rahasia di sini guys. Dari Bang Iwan, info penting. Aku ke tes dulu. Tadi tes mana ya guys? Kilometer start tidak bergerak dari Wonorejo sampai Oh barel tuh. ke Tapang. Ada emerald guys. Saya sudah Ada. stres. Udah apa ini ya? Ada candle, ada pedang guys. Tadi mau masuk di bawah. Kita bolak-balik yang ada. Wongsorejo.
Ini kalah aja lagi. Nih, dog apaan lagi? Ada akse. Udah mau hancur. Golden apple, pickaxe. Hah? Apaan dah? Aduh. Kebaca aja. Tiba-tiba muncul juga achievement dah. Sorry, 17 kilo. Nah ini aku tadi di sini. Ada bang-bang yang belum kuambil semua di sini. Aduh, Fine and Steel sama lava mah itu menanti aja dah. Ya udah yang lain-lain aja. Banyak itu tempat banyak kok malahan kayaknya. Aduh, ini juga sama. Ya, kalau nggak sekaligus kalau roban di bagau juga banyak guys. Dan selama itu tinggal dulu lah, nggak terlalu penting tuh. Yang aku ambil barang-barang yang terlalu penting lah guys. Astra Tol Cipali 1120 Ini apa? km 76 Tadi bisa dibuka itu. Oh, kartografi table. Untuk apa tuh? Bagus. Itu juga enggak sih kan juga. Mana tadi aja aku ambil ya. Saya suami yang dipercaya oleh istri untuk beli beras untuk konsumsi sendiri. Gelap banget kagak ada torchnya nih. Anak tukang beras, relatif tahu beras enak dan benar. Saya menemukan beras oplosan Ramos plus pandan wangi dengan harga 80.000 per 5 kilo. Dimasak enak. Oh, bear. Bear itu ya. Enak dan bearnya. Dimasak enak dan tidak bear, tidak banyak. Pas. Saya akan mencari yang begini. 0812 14 sekian. Aduh, wah. Ekspor kenyataannya mahal Ada. dan dioplos. Iya. Dari mana kemarin? Ya, ini enchanted book gimana gunanya buat apa sih? Ya itu kayak yang aku bilang tadi. Decapitator, Vein. Enggak sama butuh. Ya butuh sih. Enggak butuh sih. Enggak ada ini kan kita. Enggak aja deh. Macet 17 kilo itu kalau saya lihat Ada macam yang dari sangat menggoda perhatianku guys. Radio Suara Surabaya ya. Kemacetan lalu lintas tidak bergerak di jalur mengarah ke pelabuhan Ketapang. Kocak. Terbatasan jumlah kapal akibat inspeksi pihak kapal. Disarankan Wah, Demon lagi. Banyak kan Demon? 7 malahan. Jadwal perjalanan itu. Oh, udahlah. Bolak balik dah ini mah kau gini jadinya ah. Makanya kan dibilang juga. Ada chest besar nih. Apa aja isinya? Ada misalnya. Wah. Kok begini isinya? Hah? Kotak Iya, itu kotak. yang masih utuh. Aku juga punya banyak. 1 stak lebih. Radio Suara Surabaya pukul 9.25 tadi, laporan 9.24 17 Juli hari ini Kamis. Aduh, nggak ada yang bisa diambil lagi guys. Beda-beda semua itemnya. Oh, ada nih. Bisa. Ya, pengen ini. Ya, di 081881107 Kosong. Kemudian Kosong. 2107 Wah, ini masih ada nih. dan @parafamnews. Kita bantu untuk konfirmasikan kembali beberapa hal yang terjadi di Wah, ini sekitar komputer bisa bikin banyak item baru nih. terkait dengan laporan. Ayo kita cari-cariin dulu yang item yang bisa digabungin guys. Apa kondisinya, mangga bisa update kembali di PRFM. Jadi kalau buat di sekitar sini ada nggak? Saddle. Ini. Ada aku mau tua. Aku baju sama helm. Aku udah punya semua. Helm sama baju. Iya. Ada perawatan sini. Nah, ini aku udah. Ini mau di Texas aku kagak bisa kembali. Aduh, kagak yang luasnya tempat ini guys. Ada kan?
Ya, sambil kita bantu untuk konfirmasikan kembali beberapa hal yang terjadi di sekitar Anda. Lumayan bisa. Di 081881811075. Yang masih tutup guys soalnya. Terus banyak bolak-balik guys, di sini banyak banget item-item baru. Ini mau kudu udah satu video guys. Ngambil-ngambilin item-item bagus guys buat kebutuhan rumah kita nanti. Wah, yang udah dibolak-balik. Wah, sudah malam. Kembali ke 922692. Citizen Report. Mungkin gak ya kalau aku jadi pilot? Kalau aku mau jadi dokter biar bisa ngobatin orang sakit. Aku dong mau jadi arsitek biar rumahku gak reot. Saatnya menunjukkan keunggulan kita memuliakan anak yatim dengan memberi kesempatan untuk mereka semakin dekat dengan cita-cita. Melalui program beasiswa Jauh lagi belajar bolak-balik ya. beasiswa tahun UAS yang menjadi jembatan Sebenarnya tuh yang harus diambilin ya. Iya, ini makanya butuh lebih dari satu part guys, lebih dari satu video buat bisa bolak-balik ngambilin item guys. Aduh, tiba-tiba baterainya dua tinggal dikit. Ayo aku tidurnya pas udah sampai di rumah lah. Dalam melayani administrasi kependudukan, Dinas Pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil atau Disdukcapil Kabupaten Bandung memiliki layanan luring, daring, dan langsung. Layanan luring yakni Mall Pelayanan Publik Soreang yang bisa melayani perekaman KTP, kartu identitas anak, aktivasi IKD, validasi NIK, dan banyak lagi. Lalu ada layanan daring, yakni program Bedas Digital Service yang bisa melayani cetak ulang kartu keluarga, kartu keluarga baru karena pernikahan, pergantian kartu keluarga yang hilang atau rusak, akta kematian, dan dokumen kependudukan yang lainnya. Serta ada layanan langsung, yakni Kampung Adminduk, perekaman lansia, disabilitas, ODGJ, dan rumah sakit. Pelayanan langsung bisa membantu perekaman dan pencetakan KTP, pembuatan KIA, pembuatan akta kelahiran, akta kematian, pembuatan dan perubahan data keluarga, serta masih banyak layanan lainnya yang semua dikerjakan dengan hadir langsung di tengah-tengah masyarakat. Mari tertib dalam administrasi kependudukan agar Kabupaten Bandung lebih bedas. Permudah urusan, jangan lupakan persyaratan. Saya Dr. Nas Haji Yudi Rahman, MSI, Kepala Disdukcapil Kabupaten Bandung. Wah, ada tidur nih. Informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi Untuk Disdukcapil Kabupaten Bandung di 0853 1820 2833. Sekali lagi, 0853 1820 2833. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Disdukcapil Kabupaten Bandung. Wah, makin jauh mah. Makin jauh, aduh. Mah. Nah, tau kan kalau di piramid atasnya ada apaan? Iya. Informasi di Mbak Rafa, pendengar Bar. Wah. 8188111075.
RVR bertolak siang ini, ada daftar pemain yang terbang ke Thailand. Persib bertolak ke Thailand untuk menjalani pemusatan latihan menjelang kompetisi musim 2025-2026. Kamu nggak bikin jasa di rumah kamu tuh buat bang kamu dari 24 itu. pemain yang ikut pemusatan latihan berlangsung sampai 27 Juli 2025 mendatang. Selain meningkatkan kondisi fisik dan pematangan kerangka tim, pelatih Boyan Odak menyebut program yang akan dipusatkan di kawasan NTRC. Ya kok agak balikin penuh soalnya inventorinya. Ditujukan untuk membangun kebersamaan tim. Selain itu Persib juga akan meningkatkan kualitas permainan. Dalam agenda pemusatan latihan ini, Udah aku coba dulu lah. 3 pemain tidak bisa bergabung. Robi Darwis, Kakang Rudianto masih Aku bergabung. udah dapat banyak soalnya. Ahmad Jufrianto masih menjalani pemulihan cedera tulang rusuk. Oke, 24 pemain yang ikut ada Adam Respect, Reja Paku Alam, Maulana, Cesar, Patricio, Aku itu di itu ya Alhambra Enusa, Henen Diana, Muhammad Rezal Dianusa, Alvendra Dewangga Santosa, Zalnando, kemudian Kevin Muhammad Islami Pasha, kemudian Deddy Kusnandar, Marklok, William Marsilio, Luciano Guekokea, Adam Alis, Ataya Zaran, kemudian Zulkifli Lukmansyah, Febri Haryadi, Beka Putra Nugraha, Rosenberg Berguinho da Silva, Sadil Ramdhani, William Baros, dan Ramon Tangkwe. Diamond udah 17 guys. Latihan, ya. Karena ada banyak diamond kan di situ. Oh ya, ini aku masih punya pack config loh. Oh, udah bagus. Tuh ini nih. Bukan ini. Ini invoice call. Ini nih questnya. Tinggal dibuka quest kalau misalnya ada apa-apaan. Oh, bisa dapat banyak barang. Ini kayak yang udah pakai angin aja deh. Tadi ya redstone dipakai. Jadi satu informasi kembali untuk Anda di 107,5 PRFM Channel. Juga berbagi informasi mengenai apa saja yang terjadi di sekitar Anda di 0818811075 dan @PRFM News. Mana tadi redstone kok ke mana ya guys? Aku ini redstone. Cekoa. Mungkin cekoa di mana? Kata radio. Sudut pandang radio beristiwa. Disiarkan di 600 radio anggota Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional di seluruh Indonesia. Job fair bertajuk Bekasi Pasti Kerja 2025 berakhir busuk. Ada 65 perusahaan yang ambil bagian dalam job fair yang tadinya menyediakan 2.500 lowongan kerja. Tapi yang datang ke job fair ini untuk cari kerja jumlahnya 25.000 orang. Hal inilah yang jadi pemicu kisruh. Jumlah orang yang datang melebihi daya tampung gedung. Banyak yang tidak tahan berdesak-desakan, berpanasan, dan beberapa bahkan ada yang pingsan. Insiden yang terjadi pada bulan Mei 2025 ini sejalan dengan paparan yang disampaikan oleh Menteri Tenaga Kerja dalam kajian tengah tahun Indef yang menyatakan bahwa jumlah pengangguran di Indonesia ada 7 juta orang. Pengangguran lulusan diploma ada 170.000 orang, lulusan SMK ada 1,6 juta orang, lulusan SMA 2 juta orang, lulusan SD dan SMP 2,4 juta orang, sedangkan lulusan S1 yang masih menganggur jumlahnya ada 1 juta orang. Ekonom Indef Tauhid Ahmad bilang besarnya angka pengangguran ini berkaitan
dengan banyaknya disrupsi sejak terjadinya pandemi COVID. Apalagi banyak perusahaan yang mengalami penurunan kebutuhan tenaga kerja karena digitalisasi. Kondisi ini membuat para sarjana sulit untuk mendapatkan pekerjaan formal. Juru bicara Partai Buruh Hizkia Yosi mengatakan, banyaknya sarjana yang menganggur bukanlah hal yang mengejutkan kalau sistem ketenaga kerjaan masih bergantung pada pemodal. Padahal menurut Hizkia, Undang-Undang Dasar mengatur bahwa perekonomian Indonesia dibangun dan disusun atas usaha bersama. Hizkia sependapat dengan Menaker yang mengatakan pendidikan di kampus mulai tidak relevan dengan kondisi industri belakangan ini. Ijazah sarjana hampir bisa dibilang bodong di hadapan para pemodal, karena para sarjana harus dilatih dulu begitu diterima bekerja, sehingga mereka dianggap sebagai beban oleh perusahaan. Sistem pendidikan di kampus yang tidak nyambung dengan kebutuhan industri juga diakui oleh Purwadi Purwoharjo dari Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik. Menurut Purwadi, besarnya anggaran pendidikan tinggi tidak memberikan dampak kepada pembiayaan riset dan gaji dosen. Padahal riset dan kesejahteraan dosen adalah motor utama untuk memajukan kualitas kampus supaya makin Kayaknya bak-baknya akan menjadi yang terakhir guys di video kali ini. gaji dosen Indonesia hanya setengah dari gaji dosen di kesananya Filipina bak-baliknya guys. bukan kita paling buncit di ASEAN. Purwadi juga Baterainya udah menilai tinggal dikit kementerian lagi. dan lembaga tidak Ya sinkron aja dan apakah hukum kurang bisa lebih kompak cepat? dalam menyelesaikan masalah pengangguran. Pakai naga. Pemaparan dan retorika Menteri Wah tuh Tenaga cantik Kerja naga di acara masalahnya. Aku Inden udah ada sedot adalah padahal. bentuk kegagapan pemerintah dalam mengentaskan pengangguran. Menurut Purwadi, jelas kelihatan menteri yang ngurus tenaga kerja belum satu frekuensi dengan menteri yang mengurus bidang pendidikan. Belakangan, hampir semua kementerian minta tambahan anggaran kepada Presiden, kecuali Kementerian Tenaga Kerja dan Kementerian Pendidikan Tinggi. Apakah ini pertanda bahwa dalam waktu dekat masalah pengangguran akan tetap jalan di tempat? Saya Rafiq, sampai jumpa di Kata Radio berikutnya. Supaya obrolan Anda bersama teman lebih berisi, dengerin terus Kata Radio di radio kesayangan kamu. Sampai jumpa. Cari kebenaran dan pendalaman berita dalam konfirmasi PRFM. Pada masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS tahun ini, pemerintah Provinsi Jawa Barat menggandeng TNI dan Polri untuk membina siswa di tingkat SMA, SMK, dan SLB. Sekretaris Daerah atau Sekda Jawa Barat, Herman Suryatman, mengatakan pelibatan TNI dan Polri ini bertujuan untuk membentuk kedisiplinan serta menanamkan nilai kepemimpinan kepada para peserta didik. Kita ketahui TNI Polri ini kan punya disiplin yang lebih ya dari kita sipil. Tidak semua ya, tapi paling tidak ya TNI Polri punya kepemimpinan yang kuat. Itu khasnya kan, pas TNI Polri ini punya disiplin, punya kepemimpinan yang relatif lebih kuat. Nah, sehingga ini bisa menjadi role model untuk anak-anak, bisa mensugesti anak-anak, ya kan? Karena TNI Polri nanti bersama sama panitia setempat memberikan motivasi, memberikan inspirasi, sehingga anak-anak tersugesti agar mereka tadi yakin bahwa mereka bisa menjadi pemimpin, yakin bahwa mereka bisa mengikuti pembelajaran dengan baik selama 3 tahun. Sehingga yang 5 hari, walaupun waktunya terbatas, ya bisa menjadi momentum mereka mengenal lingkungan dan mengenal dirinya, bahwa dirinya adalah calon-calon pemimpin Pancawaluya, calon-calon pemimpin, calon-calon generasi yang cager, bager, benar, pintar, tur, singer. Lebih lanjut, Herman membantah bahwa pelibatan TNI dan Polri pada masa MPLS sebagai bentuk militerisasi. Sebab menurut Herman, TNI dan Polri memang memiliki fungsi pembinaan serta pengayoman kepada masyarakat. Bukan untuk mengajarkan praktek-praktek yang sifatnya militeristik, bukan, tapi lebih ke menyampaikan tentang wawasan kebangsaan, menyampaikan tentang kepemimpinan, menyampaikan tentang hidup yang harus berdisiplin, kurang lebih begitu. Demikian juga Polri, kan bukan hanya penegakan hukum, Polri juga punya fungsi pengayoman, pelindungan. Jadi kalau TNI Polri kolaborasi dengan kami,
ya di bidang pendidikan kan bagus. Wah, ada tempat Untuk bagus anak-anak banget. mudah-mudahan lima dalamnya hari dulu. akan efektif untuk membentuk ya anak-anak paling tidak Wah, punya niat goblok. tekad untuk menjadi pemimpin. Itu kan bisa aku pakai di kreatif loh. Dia informasi dari Sekretaris Daerah atau Sekda Jawa Barat, Herman Suryatman, Aduh, cuma terkait nabrak lagi. kebijakan pemerintah Provinsi Jawa Barat Betul, yang sih. menggandeng TNI Bloknya. dan Polri pada masa pengenalan lingkungan sekolah atau Kalau MPLS bloknya tahun nih, ini. atau aku ambil aja. Mah berkurang lagi guys, salah aku guys. Lama aku salah. Gimana kakak yang salah? Bloknya aku ambil aja gimana? Apa Penuh ya? lah. Iya penuh. Pelayanan publik. Untuk masuk wisata itu harus steril betul-betul dari preman. Jadi si wisatawan tuh nyaman gitu datangnya. Iya. Atau sekadar ingin memberikan informasi yang terjadi di sekitar Anda seperti ini. Di depan UPI itu ada disempitin jalannya. Aku dapat kamu habis lagi itu. Udah beli berapa nih so? Aku mau kalau misalkan ini aku mau langsung balik. Udah balik aja. Sampaikan keluhan dan informasi yang Anda miliki ke Udah jauh soalnya udah mau. Kami akan bantu sampaikan keluhan Kamu udah berapa bat kamu sekarang? berwenang Ya, 9. dan membantu menyebarkan Balik aja nih. informasi penting Ya, yang lama Anda balik ya. miliki. Hubungi kami melalui Kalau SMS balik aja di next video aja guys. Udah jauh nih. 881 1075 Balik ya. telepon 022 422 Kalau aku 1075. punya tas. Nyalakan radio Anda dan pilih 107,5 untuk mendengarkan radio PRFM. Di PRFM, Anda dapat menyimak informasi seputar isu-isu terhangat dari para narasumber terpercaya. Di sini, Anda juga dapat menyimak berbagai talkshow menarik yang dapat menambah informasi dan wawasan Anda. Gak mau ketinggalan informasi terkini? Ayo simak radio PRFM sekarang juga. Terus 7,5 PRFM Channel sambil kembali bergabung untuk berbagi informasi mengenai apa saja yang terjadi di sekitar Anda. Memasuki interval keempat perjumpaan kita, informasi dalam Headline News PRFM akan kembali kami hadirkan untuk Anda. Headline News PRFM. Headline News PRFM. Lebih mah. Ya itu sih. Bingung kayak. Iya. Dari PRFMnews.id, Wakil Wali Aku Kota mah Bandung belum, karena aku pakai mengucapkan perahu. rencana angkot baru terhubung Kok kenapa BRT nggak pakai dan perahu? melayani perjalanan Aku ke sekali sekolah. jalan-jalan. Warga Bandung akan segera menikmati tempat lain, kayak angkutan tadi ketemu. kota dengan sistem baru. Program Sebelum angkot sampai ke pintar yang Polsek, sedang disiapkan bisa oleh lah. pemerintah Kota Bandung akan menghubungkan wilayah-wilayah terpencil termasuk sekolah-sekolah yang selama ini belum terlayani angkutan Bisa lah kalau usah nyari. Wakil Wali Kota Bandung Arun menyebutkan bahwa Kayak angkot tadi tuh pintar aku akan nunggu banyak buat terintegrasi blog. dengan bus rapid transit sehingga menciptakan ekosistem transportasi yang lebih merata. Arun menjelaskan bahwa sistem ini terjadwal dan terintegrasi sehingga para pengguna bisa Nggak, ada berganti tiba-tiba moda tanda tanpa bus. perlu repot atau Gimana, menunggu kan? lama. Salah satu fokus utama Iya, adalah nanti akses kan. bagi pelajar. Ini masih Banyak di pick up sekolah lagi yang di belum sini. bisa dijangkau oleh transportasi publik, terutama di pinggiran kota. Kendaraan angkot lama akan diremajakan dan diubah agar memenuhi standar pelayanan minimum. Dengan sistem cashless, AC, dan manajemen rute, Pemkot ingin meningkatkan kualitas layanan. Berita berikutnya pendengar PR yang bisa kembali kami hadirkan untuk Anda. Udah lama banget. Bayi Enggak diselamatkan aja dari deh. sindikat Ini perdagangan kok orang. pelingot lama banget 6 bayi jadinya. berhasil diselamatkan dari sindikat Jadi perdagangan masakan orang yang iya. beroperasi lintas daerah hingga ke luar negeri. 5
bayi berasal dari Kabupaten Bandung, sedangkan satu lainnya dari Karawang. Kepala Bidang Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Hendra Romawan, mengatakan bayi-bayi tersebut direkrut oleh seorang perempuan berinisial AF yang juga berdomisili di Bandung. AF disebut mengambil bayi langsung dari orang tuanya saat proses persalinan. Setelah itu bayi dibawa ke penampungan yang dikelola tersangka lain berinisial Y dan YN. Bayi-bayi tersebut kemudian disalurkan melalui perantara S dan L kepada orang-orang yang ingin mengadopsi di Singapura. Setelah menemukan calon orang tua angkat, para pelaku membawa bayi ke Jakarta dan Pontianak. Dua lokasi penampungan itu pelaku menyiapkan identitas serta dokumen untuk memproses adopsi di luar negeri. Direktur Kriminal Umum Polda Jabar, Kombes Pol Surawan, mengatakan saat ini 6 bayi telah berhasil diamankan sedang dirawat di panti. Menurutnya berdasarkan keterangan awal tersangka, sindikat ini menargetkan penjualan sekitar 24 bayi. Polisi masih memerlukan penelusuran dan pendataan untuk memastikan apakah ada bayi lain yang belum terdeteksi. Informasi untuk Anda pendengar PR di 107,5 PR FM News Channel, sambil kembali bergabung untuk berbagi informasi mengenai apa saja yang terjadi di sekitar Anda di 081 881 1075 dan 422 1075. Headline News PRFM. Ya, sambil kembali bergabung untuk berbagi informasi mengenai apa saja yang terjadi di sekitar Anda di 081 881 1075 dan 422 1075, juga @PRFM News. Terkait dengan laporan cuaca, arus lalu lintas, informasi kriminalitas, kehilangan penemuan, dan juga keluhan soal fasilitas umum bisa kembali Anda hadirkan di PRFM. Terima kasih untuk kenapa memang buat kamu tinggal berapa? bersama Anda selama 3 jam ini. Dikit Saya lagi. masih punya waktu sampai pukul 1 siang nanti. Aku mau nge-crafting dulu stick habis itu udahan ya. Menemani ruang dengar Anda, mangga di 081 881 1075 dan 422 1075, juga PRFM untuk berbagi informasi. Kami akan kembali sesaat lagi pendengar PR. Setelah itu kami akan putarkan dulu untuk Anda di PRFM. Udah guys, kok bikin stick dulu karena aku lagi kekurangan juga guys sticknya. Aku nggak ingin hidup yang terlalu banyak kurangnya guys. Tadi stick udah kemana lagi guys? Wah, ada 464 nih sticknya. Belum, Mak? Aduh, udah. Cek dulu barang-barangku dulu biar. Udah berapa sekarang baterai? 20 kan cetak. Udah 20 guys, sudah tinggal dikit baterainya. Dan pas juga nih, udah mau rada suhu dan baterai HP juga udah mau habis. Jadi sepertinya kita akan akhiri video ini sampai di sini.
Sekian dulu video dari sekian dulu video saya untuk kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe, nyalakan juga lonceng notifikasinya. Tunggu di video selanjutnya. Karena aku butuh 1000 subscriber guys. Tanggung nih. Subscriberku sekarang udah 900-an nih, 932 kayaknya kalau kayak aku cek guys. Nah, kalau sekarang apakah udah ada penambahan lagi atau belum guys? Belum sempet cek lagi. Yang pentingnya sekali lagi aku butuh bantuan kalian untuk share channel ini ke teman-teman kalian ya, share videonya atau channelnya guys. Biar subscriberku makin banyak. Bisa mungkin 1000 atau bisa 1 juta atau 1 miliar atau 1 triliun guys, kita lihat aja. Semoga kalian bisa membantu saya ya guys dan mengembangkan channel ini. Aku Anu Mehdi Semana pamit, sampai jumpa lagi. Dadah. Baru datang lagi. Suka kering-kering aku nemu ginian. Ya. Jalan-jalan aku nemu ginian. Iya, tapi nantilah kita akan explore lagi di video selanjutnya, oke? Dah.